Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa Mutia di mana saja Anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia yang begitu besar diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perjumpaan kita di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kami ingin menyampaikan doa ini. Barangkali kaum muslimin telah menghafalnya, sebagaimana kalau orang Indonesia sebutkan doa ini, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau di dalam redaksi dalam kitab Sahih Bukhari menggunakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, fid dunya hasanah, dan berikan pula kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Taib, para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai doa ini, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lam yad'un nabi wala salih bi syai'in illa dakhala fi hadzal du'a. Tidaklah seorang nabi maupun orang yang soleh tatkala ia berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini. Nah, hal ini mengisyaratkan apa? Bahwa pentingnya doa ini bagi kaum muslimin. Namun yang menjadi topik fokus kita sekarang ini adalah pada redaksi fid dunya hasanah. Pada redaksi fid dunya hasanah, yang artinya adalah permohonan kebaikan di dunia. Nah, apa itu kebaikan di dunia? Jadi begitu banyak para ahli tafsir yang pakar di bidangnya mentafsirkan tentang fid dunya hasanah. Di antaranya adalah yang pertama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fid dunya hasanah di sini bermakna al-ibadah wal afiyah. Kebaikan di dunia, kata Imam An-Nawawi, itu adalah ibadah dan kesehatan. Jadi kalau antum sudah Masya Allah beribadah dengan baik, samping itu juga antum Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, maka ini yang disebut dengan kebaikan di dunia. Adapun Ibnu Katsir menyatakan bahwa fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu adalah seluruh hal-hal yang baik yang Allah berikan di dunia, dan kemudian dihindarkan dari seluruh kejelekan. Nah, pada dasarnya dari beberapa tafsiran para pakar ini tidak berbeda, karena seluruh tafsiran mereka mencakup makna yang sama, yakni tentang kebaikan di dunia, fid dunya hasanah. Baik, yang ingin kami sampaikan di sini adalah tentang penafsiran dari para ulama tentang fid dunya hasanah. Dari sebagian ulama mengatakan bahwa fid dunya hasanah, kebaikan di dunia di sini telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang lainnya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dengan agama. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, siapa orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan itu? Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan di dunia itu? Yakni orang yang Allah Ta'ala fahamkan kepadanya dalam persoalan agama. Kalau kita mengikuti penafsiran dari ulama yang ini, jadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu adalah mereka yang diberikan pemahaman agama. Bagaimana cara mendapatkan pemahaman agama? Tentunya dengan mempelajari agama, dengan menuntut ilmu. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau sekarang ini kebanyakan kuliah daring atau belajar online, ilmu yang antum dapatkan itu tidak bisa antum dapatkan dengan cara di sana di sini lain. Di sana ustadz menjelaskan, kemudian antum di sini rebahan, duduk-duduk kemudian menghayal, tiba-tiba pas sadar antum jadi ulama. Ini masya Allah, mustahil kan? Tidak bisa, Nah, ilmu itu antum dapatkan dengan susah payah. Antum menghafal matan-matan, bahkan sampai antum bergadang. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini adalah tentang rahasia di balik sedekah. Rahasia di balik sedekah. Tentu saja sedekah yang kita maksudkan di sini adalah sedekah dengan harta yang kita miliki. Karena nanti dalam pembahasan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan mendapati tentang makna sedekah itu tidak hanya terbatas pada harta. Namun mengerjakan ketaatan kepada Allah itu juga disebut sedekah. Namun sekarang ini kita akan fokus kepada pengertian sedekah yang itu dari harta kita. Seperti itu. Baik, kita mengawali pembahasan ini atau pembicaraan ini dengan pengertian harta. Nah, apa yang dimaksud harta? Nah, begitu banyak orang-orang atau para ulama yang mentakrifkan atau mendefinisikan tentang makna harta, baik secara etimologi, terminologi atau lugawiyah atau istilahiyah. Yang terpenting adalah cara memahami yang mudah, mungkin dengan pengertian sesuatu yang kita butuhkan, yang kita memperolehnya, baik itu berupa benda seperti emas, benda-benda yang tampak, emas, kemudian kendaraan atau yang lainnya. Mungkin juga yang tidak tampak, seperti mungkin uang antum yang ada di ATM atau yang lainnya. Nah, bila kita bertanya, apa yang dimaksud dengan harta atau apa harta itu? Menurut para salaf, hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim dalam kitabnya Ar-Rizqu. Beliau menjelaskan tentang makna harta menurut para salaf. Beliau mengatakan harta bagi para salaf, kata Syekh Abdul Malik Al-Qasim, menurut para salaf itu artinya adalah wasilah. Apa maksudnya wasilah di sini? Maksudnya adalah wasilah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa seperti ini definisinya? Karena tujuan atau ekspektasi para salaf itu adalah surga, adalah akhirat. Sehingga hal apapun yang ditanyakan kepada mereka, maka jawabannya pasti tidak jauh-jauh dari perkara-perkara yang berkenaan dengan persoalan akhirat. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, tujuan mereka hidup, yakni para salaf, adalah surga, adalah akhirat. Sedangkan harta bagi mereka hanyalah wasilah yang dengannya
dapat mempermudah mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum para pemirsa kaum muslimin di mana saja Anda berada. Harta merupakan karunia yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk menjadi penopang baginya di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah. Nah, dengan harta yang Allah berikan ini, kita melakukan hal-hal yang positif dengannya. Kita menginfakkan di jalan Allah, kita membelanjakan kepada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Lewat donasi masjid misalkan, ada pembangunan masjid. Antum memiliki harta, silakan antum donasikan ke masjid. Atau mungkin ada pondok-pondok pesantren, pondok tahfidz. Antum belanjakan, antum infakkan di sana harta antum. Nah, perlu kita ketahui, setiap perkara yang kita belanjakan di jalan Allah, apapun itu, entah itu harta ataupun kita memberikan sumbangsi dengan tenaga, seperti masya Allah para panitia kajian ini, perlu kita ketahui hal ini tidaklah hilang dari kita. Harta yang kita belanjakan, yang kita keluarkan, kita infakkan, tidaklah hilang dari diri kita. Selamanya tidak akan pernah hilang. Namun ia berpindah dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berpindah kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terarsip di dalam kitab amal kita. Yang apabila telah tiba masanya kita berjumpa dengan Allah, seluruh harta atau seluruh tenaga yang kita infakkan di jalan Allah ini akan Allah ganti dengan pahala yang begitu banyak. Kita akan kembali berjumpa dengan harta kita yang telah kita sedekahkan, yang telah kita infakkan ketika saat perjumpaan itu tiba. Yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu adalah pinjaman. Kalau pinjaman berarti hutang, itu pinjaman. Jadi kita berinfak di jalan Allah, itu adalah pinjaman. Pinjaman untuk siapa? Ada yang tahu pinjaman untuk siapa? Untuk Allah. Kita punya harta, kemudian kita infakkan di jalan Allah, itu pinjaman untuk Allah. Bukan misalkan kita berinfak di pondok pesantren atau di masjid, kemudian itu mana? Lanjut. Udah? Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ya ba'd. Mohon maaf, sempat mati lampu di komplek, jadi seluruh peralatan operator mati. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Kita lanjutkan pembahasan kita, tinggal beberapa menit lagi. Nah, jadi sedekah yang kita keluarkan tadi itu adalah pinjaman. Misal kita berinfak di pondok pesantren atau di pondok tahfidz atau di masjid, maka itu adalah pinjaman. Pinjaman bagi siapa? Allah. Bagi Allah. Nah, dalilnya di dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran,
siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Umar bin Khattab menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan di sini maksudnya adalah berinfak di jalan Allah Ta'ala. Nah, maksudnya berinfak di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan berinfak di jalan Allah di sini maksudnya adalah secara umum, yakni baik itu di jalan Allah atau kita menafkahi keluarga. Nah, itu juga termasuk infak. Nah, seperti itu. Namun tentu saja dengan niat yang ikhlas dan tekad yang jujur. Nah, maka ini semua sudah tercakup di dalam ayat yang mulia ini. Kemudian tentang makna lafaz kata pinjaman, ya. Mengapa Allah Ta'ala menggunakan kata pinjaman di sini? Kenapa Allah Ta'ala gunakan kata pinjaman di ayat ini? Tentunya menimbulkan pertanyaan, kan? Masa Allah meminjam? Nah, tapi yang ini Allah katakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan pinjaman. Maka hal ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir. Beliau mengatakan bahwa makna pinjaman di sini adalah untuk memberitahukan kepada kita. Jadi makna pinjaman di sini adalah pemberitahuan kepada kita bahwa harta yang kita keluarkan, harta yang kita infakkan itu akan Allah janji Allah akan menggantinya dengan pahala. Yang kemudian ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah akan balas dengan pahala. Allah ganti semua pinjaman-pinjaman itu. Layaknya orang yang berhutang, ikhwan. Ketika seorang berhutang, kemudian yang mengutang itu ia kembalikan. Seperti itu. Tapi ini Allah kembalikan dengan pahala yang banyak. Seperti itu, barakallahu fikum. Ada satu kisah yang menarik tentang hal ini. Hal ini disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan masih tentang masalah pinjaman ini. Ada seorang sahabat namanya Abu Dahda Al-Ansari. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami?" Jadi masih tentang pinjaman ini. Apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Betul wahai Abu Dahda." Kemudian Abu Dahda berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah tanganmu. Tunjukkanlah tanganmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyodorkan tangannya kepada Abu Dahda. Abu Dahda pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku telah memberikan pinjaman kepada Rabbku, kebunku." Yang mana di kebun ini Abu Dahda memiliki 600 pohon kurma. Dan kemudian di kebun ini keluarga Abu Dahda ini tinggal. Di sana ada Ummu Dahda, istrinya, kemudian keluarganya yang lain. Maka Abu Dahda datang dan berkata kepada mereka, "Wahai Ummu Dahda, keluarlah dari kebun ini. Aku baru saja meminjamkan kebunku ini pada Tuhanku," kata Abu Dahda. Kemudian dalam riwayat lain, Ummu Dahda menjawab, Engkau telah beruntung dengan penjualanmu, wahai Abu Dahda." Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, begitu banyak anggur dan harum-haruman untuk Abu Dahda di surga. Masya Allah, tabarakallah. Dalam lafaz yang lain disebutkan, begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahda di surga. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaum muslimin, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan yang kita jumpai adalah kebanyakan manusia lebih memilih menahan hartanya, pelit, ya kikir. Karena ia menyangka ia akan hidup selama-lamanya bersama hartanya. Atau mungkin ia merasa ia yang telah bersusah payah mencari atau mengumpulkan hartanya.
maka ia lebih memilih menahan hartanya daripada ia keluarkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa ia sadari, kematian mendekatinya. Kematian datang padanya. Kemudian barulah ia menyadari bahwa seluruh harta yang ia tahan, seluruh harta yang ia tahan, yang ia kikir, ia pelit lewat donasi masjid, di Facebook misalkan, di scroll saking pelitnya, dilanjutkan, atau lihat di mana pamflet-pamflet donasi, pondok tahfidz, pondok pesantren, atau lembaga-lembaga dakwah, tidak dia keluarkan. Kenapa? Karena pelit, kikir dengan hartanya. Dia baru sadar bahwa semua itu tidak ada gunanya hartanya. Ketika kematian datang padanya, maka apa yang terjadi? Ia bermohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk ditangguhkan kematiannya. Kenapa ditangguhkan? Kenapa ia meminta untuk ditangguhkan? Untuk ia mengeluarkan semua hartanya untuk dia sedekahkan. Namun sayang, semuanya telah terlambat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqqa wa akum minas solihin." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, sebagai penutup, ada satu hadis dari Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalatha, min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu." Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Nah, antum sebisa mungkin dengan harta antum bangun masjid, sedekah kepada masjid. Atau antum bersedekah kepada anak-anak yang menghafal Al-Qur'an, yang dengannya ia kemudian mengetahui Al-Qur'an. Ini jariyah, antum mendapatkan pahala darinya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kata Nabi. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Anak yang soleh ini pada aslinya, pada dasarnya adalah bagian dari diri seorang itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seorang memiliki anak yang soleh, kemudian ia meninggal, maka amalannya masih terus berjalan. Kenapa? Karena ada anaknya yang soleh. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, di pertemuan yang awal ini insyaallah taala kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dipermudah rezekinya, diberikan keberkahan pada diri, harta dan keluarga kita, kemudian dimudahkan seluruh urusan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.